ketemu kita lagi nih. Masih bareng dengan kita dong tentunya. Saya Aci dan Saya Grace. dalam acara Cerita Kita, Kisah Anda, Motivasi Kami. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, bisa dibilang pasangan senior nih Kak Aci. Iya, seniornya di bidang apa dulu nih? Bidang Membina rumah tangga. Iya, rumah tangga Iya, dong. Oke. Kira-kira siapa ya Grace bintang tamu kita hari ini? Penasaran nggak semuanya? Oke, bintang tamu kita hari ini spesial banget. Kira-kira Iya siapa banget. ya orangnya? Kalau gitu kita langsung panggil aja nih Kak. Kita panggil Tante Lili dan Om Gunarto. Yeay. Oke, sekarang di tengah-tengah kita udah ada Tante Lili dan Om Gunarto. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube kami. Oke, gimana nih kabarnya Tante Lili dan Om Gunarto saat ini? Dahsyat, luar biasa. Luar biasa. Tuhan, selalu sehat ya. Amin. Oke, kali ini kita akan mengangkat tema apa nih Kak Ci? Kunci keluarga Harmonis. Oke, buat semuanya yang nonton jangan lupa kalian harus nonton sampai habis pokoknya karena akan ada banyak hal-hal seru, hal-hal yang memotivasi yang akan disampaikan di video-video kita. Bener banget, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Kita udah nggak sabar banget ya Grace mau Bener, dengar Kak. ceritanya Tante Lili sama Om Gunarto. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke Q&A. Oke, kita langsung aja karena kita mau tahu banget tentang Tante Lili sama Om Gunarto nih. Kalau gitu kita langsung ke pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, Tante Lili dan Om Gunarto itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Asal kotanya itu kita dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Dari Jawa Timur. Tapi sudah tinggal di Bogor, di Sentul Oke. itu sekitar 20 tahun lah, lebih dikit Wow, gitu. lama banget berarti ya udah di Iya. Sentul. Iya. Oke. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kok bisa ada di HS Jakarta gitu? Apalagi sekarang kita tahu kan pelayanan itu secara kebetulan kah atau bagaimana ceritanya? Boleh dibagikan Om Tante? Kalau kami berdua, karena beberapa tahun yang lalu kami sudah mengenal nama Bapak Yahweh yang sebenarnya yang kita ikuti, terus ya puji Tuhannya pas di YHS Jakarta yang ada untuk ibadah dan memang memanggil nama Bapak Yahweh. Oke. Nah, kan udah lama nih di YHS Jakarta. Di YHS Jakarta sendiri Om dan Tante nih ambil pelayanan apa sih? Kalau boleh tahu. Kalau kami berdua sebagai diaken, Diakones. terus berapa kira-kira 1,5 tahun yang lalu kami mengambil untuk menjadi asisten pastor. Oke. Tapi ada satu hal ya yang kita sering lihat dari Tante Lili dan Om Gun, tiap ibadah minggu itu ada sesuatu yang menarik gitu. Bener banget. Iya. Apa? Coba Om, tadi nggak di-mention itu padahal itu keren gitu. Iya, betul. Ya, jadi kami berdua ini pelayanan juga untuk meniup sangkakala, shofar. Nah, shofar ini mungkin beberapa teman ada yang tanda petik kurang memahami. Nah, kalau shofar dulu yang ditiup itu sebetulnya tidak sama aplikasinya dengan tiupan shofar yang kami lakukan. Kalau yang kami lakukan ini membuat satu harmonisasi antara suara shofar dengan musik. Yang pasti shofar ini adalah untuk pujian penyembahan. Seperti itu. Oke. Terus kan Om dan Tante ini kan udah lama nih menikah. Punya anak kan pasti Tante dan Om. Anaknya tuh ada berapa sekarang? 3. Ada berapa? 3. Cewek, cowok atau? Oh, ganteng semua. Oh, ganteng semua. Namanya paling cantik di Oke. rumah. Berarti Tante Lili itu paling cantik ya di rumah ya? Betul sekali. Paling cantik nih. Queen of the house. Oke, bener banget, bener Siap. banget. Oke, sekarang kita baru selesai ibadah raya Minggu ya teman-teman ya, dan yang puji Tuhan yang preachernya tadi itu adalah anaknya Iya, Om dari- dan Tante Lili. Boleh cerita nggak sih? Tadi ada disinggung sedikit putra pertamanya habis pulang dari Korea. Nah itu ceritanya gimana tuh Om Tante?
ya puji Tuhan gitu ya, 2 tahun yang lalu tepat 2 tahun yang lalu itu dia dapat beasiswa harus ke Korea gitu untuk ambil studi di sana. Dan itu sebagai doa ya, karena anak-anak memang kepingin sekolah di luar negeri gitu. Tapi kalau sekolah di luar negeri itu kan pasti mahal dong biayanya, dan puji Tuhan dapat anugerah, bisa dapat beasiswa di sana, tinggal 2 tahun di sana dan sudah lulus S2 sekarang. Nah, itu udah disinggung juga kalau putra dari Om dan Tante tuh kuliah di Korea. Nah, katanya juga tuh tahun lalu Om dan Tante ini pergi ke Korea, tapi nggak bisa pulang untuk ke Indonesia. Itu bisa diceritain nggak gimana ceritanya Tante Om? Jadi ceritanya itu kita kan untuk menghemat, memang kita beli tiket tuh yang harganya murah ya gitu. Kita sekeluarga pergi ke sana karena pengen merayakan Natal bersama-sama gitu, karena setahun juga udah nggak ketemu anak. Kita beli tiket, waktu berangkat itu ada masalah sedikit sih gitu. Pesawatnya itu di delay seperti itu, di delay. Tapi kita malah dapat pesawat yang bukan delaynya karena kita harus transit di Malaysia. Jadi dikasih pesawat yang justru dipercepat. Tuh kita dapat anugerah. Tapi karena ada itu kita malah dapat penggantian uang dari asuransi. Karena ada delay pesawat gitu kan. Lalu sampai di sana juga kejadiannya luar biasa. Satu koper kami yang isinya obat-obatan dan bahan penting itu masih tertinggal di Malaysia. Jadi nggak nyampe di Korea gitu. Tapi dari situ kami dapat ganti lagi dari asuransi. Jadi kami istilahnya uang sakunya bertambah terus. Seperti itu. Memang kelihatannya wah nggak enak ya. Tapi Tuhan itu bisa mereka-rekakan apapun yang nggak baik jadi baik gitu loh, berubah jadi baik seperti itu. Dan saat pulang dapat kejadian lagi. Kita kan belinya pakai Eastern China gitu, dan itu harus transit di Shanghai seperti itu. Nah, transitnya itu sekitar 8 jam. Jadi kalau mereka menghitung itu saya ada berada di langit China itu harusnya pakai visa, nggak bisa kalau nggak pakai visa. Sedangkan kita berangkat tidak tahu, kita nggak urus visa China dong gitu. Karena dari maskapai dan dari travel agent nggak kasih tahu. Tidak ada pemberitahuan. Akhirnya saya komplain ke travel agent dan lain-lain. Ya itu sempat bingung juga kan, harus extend di mana nih. 1 malam lagi gitu. Tapi puji Tuhan kami dipertemukan dengan seorang pendeta di sana gitu, di Namdong Church namanya. Jadi kita di sana, lalu mereka kasih tahu udah ya tinggal di hotel di sini, ini langganan saya, dikasih murah, hotelnya mewah sekali. Dan kita menikmati 1 malam lagi di kota itu, di kota Namdong itu dekat dengan Incheon gitu. Jadi jadi happy deh gitu, nambah extend. Terus ini pulangnya gimana ya? Berarti kan harus nambah extra money lagi untuk kita beli tiket dong. Gimana dong gitu. Pertolongan Tuhan luar biasa. Ya, akhirnya kami bisa gitu ya. Bisa beli tiket itu, dibantu teman, nanti sampai Indonesia kita bayar rupiah sama dia gitu. Dan teman yang membantu itu adalah pastor dari Korea juga, yang pernah khotbah di YHS. Itu Pastor Paul gitu. Dia bantu gitu. Ya udah beli aja pakai won, dia bilang gitu. Nanti sampai di Indonesia ganti rupiahnya. Dan itu luar biasa. Tuhan tuh luar biasa. Ternyata sampai di Indonesia saya nggak usah bingung-bingung cara menggantinya. Pihak travel agentnya sudah mengganti full. Ini berkah sekali. Itulah anugerah Bapak ya. Di saat kami ini kebingungan, kami hanya bisa berdoa karena istilahnya untuk membeli tiket itu biaya yang sangat besar. Nah, cara Tuhan sangat ajaib untuk bisa memberikan pertolongan dengan tepat pada waktunya. Haleluya. Amin. Keren. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Om dan Tante. Putranya udah gede-gede, tapi kita bisa lihat di sini ya, Grace, masih kayak pacaran. Bener. Masih sarangnya gitu kan, Om sama Tante.
tante ini. Resepnya apa sih Om? Boleh dibagikan, mungkin ada yang single-single di luar sana Iya. atau gimana? Ya kalau kita bicara tentang keluarga, ya setiap daripada pria dan wanita yang saat menjadi satu keluarga itu untuk tujuan yang baik. Kalau ada proses daripada dua yang menjadi satu ini, itulah proses yang harus diikuti. Utamanya adalah tetap percaya kepada firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan sudah dijelaskan bahwa dua sudah menjadi satu. Itu kuncinya adalah dua sudah menjadi satu. Jadi tidak lagi menjadi ini uangku, ini uangmu, itu uangmu, ini uangku. Nah itu hal sepele, tetapi di saat itulah akan menjadi egonya masih nonjol. Berarti masih satu tapi dua. Dan Oke. dua jadi satu. Wah, Tapi ini satu tetap menarik dua. sekali. Berjalan bersama-sama tapi tetap dua. Oke. Salah satunya seperti itu. Ya. Nah, saya gampang ya, kan Tuhan bilang satu pernikahan itu nggak bisa dipisahkan kan oleh siapapun gitu. Oh, iya, benar-benar. Jadi kata cerai itu kan nggak ada sebetulnya. Iya. Jadi bagaimana kita bisa menjalani hidup? Ya kita bikin happy aja. Toh ini satu-satunya gitu. Ya udah pacaran aja. Terus ya, terus pacaran Iya, terus. pacaran aja Oh, terus gitu. Kan cuma satu gitu, Iya, nggak bisa iya, lagi kan. setuju. Beda dengan orang pacaran di luar, kalau bosen, nggak cocok bisa pilih lagi. Iya. Menikah kan nggak bisa. Iya benar. Jadi ya udah deh, itu aja. Suamiku kan cuma satu, jadi ya itu aja. Komitmen juga ya tante ya. Komitmen. Iya. Harus selalu kasih yang terbaik, termasuk kasih cinta yang terbaik juga. Iya. Ya, Bener banget. dan itu semua bisa dilakukan karena ada satu sih sebetulnya yang kunci utama adalah maaf. Wow. Wah, iya tuh. Kadang kan tuh susah tuh ngucapin Iya, maaf. ego. Egonya sih tinggi tuh. Jangan takut Betul. untuk bilang maaf. Iya, Ini betul. cewek-cewek juga ya, kalau salah ngomong maaf aja, Jangan jangan gengsi. cowoknya duluan. Benar-benar. Oke, sip. Silakan Grace. Oke, selanjutnya nih kita mau nanya usia pernikahan Tante dan Om ini udah berapa lama gitu? Udah berapa tahun? Baru 25 tahun. Baru Wah, 25 tahun baru. Itu udah lama banget, lama banget. Kayaknya udah mau apa? Sama kayak umur aku. Oh iya, benar. Sama kayak melebihi umur Kak Aci bahkan. Nggak melebihi, saya 27 Oh tahun. iya. Oke. udah jambatan kan ya, nanti Oke. dikasih Oke, tadi udah dibilang 25 tahun itu perak ya? Ya, Iya, Perak ya. wedding. Di usia pernikahan yang udah bisa dibilang senior tapi masih tetap mesra loh guys. Ya, bisa bagi tips and trick nggak gimana caranya untuk menjaga hubungan antara orang tua dan anak supaya bisa tetap dekat as a friend, as a best friend. Silakan Om dan Tante, boleh dibagikan. Ya kalau tante sih prinsipnya gini, anak itu kan memang dari Tuhan ya, ada suatu anugerah buat di satu keluarga gitu, kita dikaruniakan seorang anak. Yang harus pasti kita ada tanggung jawab dong sebagai orang tua. Nah sebagai orang tua itu cara mendidik anak kan memang berbeda-beda, nggak sama gitu setiap keluarga pasti punya ciri khas masing-masing. Kalau tante pribadi memberi contoh aja. Aku menjadi ibu yang baik, bagaimana mengasihi mereka, bagaimana menyayangi mereka, sebagai ibu, sebagai teman gitu ya, sebagai apapun, supaya apa? Karena hidup itu cuma dicontoh. Anak-anak itu kan kertas putih sebetulnya waktu lahir. Jadi tante selalu berpikir gini, kalau aku berbuat gak bener, pasti anakku nanti nyontoh gitu. Jadi aku nggak mau menciptakan monster-monster baru kan, aku mau menciptakan adalah anak-anak Tuhan gitu, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang hidupnya sukses. Jadi ya harus merubah diri sendiri, itu aja. Jadi mama yang benar, jadi teman buat mereka. Seperti itu. Kalau dari Om? Ya, kalau di awal-awal pernikahan kan proses dua menjadi satu, pernikahan yang benar-benar di dalam kasih Kristus. Saat awal saya mendidik anak dengan disiplin, tetapi kasih Kristuslah yang menjadikan anak-anak bisa bertumbuh dengan baik. Jadi kalau misalnya Adrian anak pertama, Anthony anak kedua, yang Alexander kan beda terlalu jauh ya. Yang pertama dan kedua itu memiliki karakter yang ya tanda petik
seperti dulu papanya sedikit-sedikit, saya sebagai papa tidak boleh marah. Tetapi dengan kasih mengatakan, papa dulu cara mendidik kalian keras, keliru. Jadi yang jelek buang saja. Yang tadi dibilang istri saya bahwa menjadi contoh. Kalau kita melakukan sesuatu perbuatan, anak akan memvideo, dan video papi itu akan melekat dan di dalam recordnya, karena anak-anak kami kan seluruhnya laki-laki. Iya betul. Jadi selalu kami tanamkan bahwa Adrian, Anthony, juga Alexander suatu hari akan menjadi papa. Jadi jadilah nantinya itu menjadi papa yang baik, papa yang menjadi laki-laki, menjadi contoh, menjadi imam, raja dan nabi di dalam keluarga. Wah, Seperti itu. Sangat menginspirasi sekali ya. Kita boleh tepuk tangan dulu dong untuk keluarga harmonis yang keren ini. Intinya kasih. Love is everything, guys. Ya, betul banget. Nah, tadi kan hubungan antara orang tua dan anak. Kalau antara om dan tante nih kan, karena dalam pernikahan tuh pasti ada lika-liku kehidupannya, ada lagi pas darah tinggi, darah rendah, itu kayak marahnya gitu loh. Gimana menjaga tetap harmonis lagi? Tadi sudah jawab istri saya. Maaf. Oh, Kalau kita tidak saling mengerti, egonya muncul, satu tetapi dua, bukan dua menjadi satu. Kalau dua menjadi satu, kita akan saling mengerti. Ya pastilah, untuk kadang-kadang tensinya agak tinggi, ya saling mengerti, saling mengerti. Ya seperti firman Tuhan katakan kan, kita tuh boleh marah, boleh sedih, boleh ngambek, boleh gitu, tapi ya itu jangan sampai matahari terbenam seperti itu. Jadi harus cepat-cepat diselesaikan. Sekali lagi karena suaminya cuma satu, istrinya cuma satu, siapa lagi gitu kan? saling membutuhkan juga kan. Benar banget. Aduh. Saya merasa sangat terinspirasi sekali ya dengar sharing-sharing hari ini. Oke, selanjutnya ujian hidup yang terberat selama pernikahan atau dalam hidup om dan tante deh, apa bisa di-sharingkan Kak buat kita semua di sini? Tahun 2018 tuh Om sempat operasi di otaknya. Jadi itulah ujian terberat, karena kalau umpamanya masalah ekonomi dan lain-lain kan kita masih bisa bekerja, masih hikmat. Tapi kalau nyawa itu benar-benar kita harus berserah kepada Tuhan, dan operasi kraniotomi itu bukan tengkorak, itu bukan operasi kecil. Tapi ya itulah, Tuhan tuh baik ya. Amin. Tuhan selalu baik, dipilihkanlah rumah sakit yang tepat, dokter yang tepat, yang dengan cerita yang luar biasa sampai ketemu dengan cara penanganan yang terbaik seperti itu berat banget sih. Puji Tuhannya, tapi tante dan om bisa melewati itu semua karena Gitu. Tuhan Yesus ya. Ya karena kita ada di YAS ya, jadi semua itu saling menopang, saling mendoakan. Pokoknya ini deh nggak merasa sendiri. Ya, jadi itu juga Betul. pentingnya kita di dalam suatu komunitas, Ya, penting banget ya. Betul. Semuanya seperti nama presenternya. Grace. Grace. Wah, keren. Kita Mantap. kompak memberikan tamu hari ini. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi kan ujian terberat. Nah, sekarang bagiin lagi dong cerita yang paling menyenangkan yang dialami sama om sama tante. Ya pernikahan. Wow. Jadi pengen kayaknya. Kaci maksudnya, Kak Aci maksudnya Oke. ya. Pas pernikahan om bisa dibagikan sedikit nggak om? Yang menyenangkan itu di bagian sebelah mana? Deh, apa dong? Ya pernikahan kalau kami ini kan kami sendiri dari kecil sebenarnya sudah tahu. Jadi pernikahan ini adalah saat kami dua menjadi satu, dari yang sudah tahu, sama-sama tahu, terus ibaratnya berjalan yang tidak bersama-sama, tetapi Tuhan pertemukan kembali dan kami menikah. Itu yang sangat luar biasa. Seperti itu. Mungkin Tante Lili yang mau tambahkan. Karena menikah itu adalah awal dari segalanya kan. Dengan pernikahan kudus itu adalah awal dari segalanya ketika kita mau memasuki jenjang kehidupan ini. Biasa kan orang lahir itu kan besar,
tujuannya kan juga ya kalau memang ini kan pasti kita menikah ya karena Tuhan udah menciptakan jodoh kan buat kita masing-masing Iya. seperti Amin. itu. Paling keras amennya. Oke, lanjut Gres. Oke, langsung. Pertanyaannya. Motivasi dalam hidup agar keluarga bahagia, tetap bahagia, anak bahagia, istri bahagia, Kak Aci bahagia. Oh, enggak ya, Kak Aci. Jadi saya ikut nih. Nah, selanjutnya nih motivasi dalam hidup agar keluarga tetap bahagia, anak bahagia, istri bahagia. Itu apa motivasinya? Yang kalau bagi kami adalah keterbukaan, karena kalau saat terbuka pelayanan pun terbuka. Kadang-kadang ada orang tua yang merasa pelayanan tidak perlu terbuka dengan anak. Kalau kami berdua pelayanan pun mau melayani untuk kami menjadi diaken dan diakones di HS Jakarta, itu pun kami sharingkan kepada anak-anak. Papa, mama akan melayani. Nah, sehingga kalau hari ini putra kami yang nomor 1 Adrian bisa menyampaikan kebenaran firman di dalam ibadah raya Minggu, itu pun karena semua karena terbuka. Jadi artinya Pastor Petrus sebagai gembala di YS Jakarta hanya menyampaikan, Pak, anaknya boleh dijadwal, silakan kontak langsung, Pastor. Seperti itu. Kalau dari Tante? Dari Tante kan gini, dalam prinsip hidup itu kalau Tante pegang gini ya, ada ayat firman Tuhan gitu. Kita itu istri kan sebagai penolong, Ya. sebagai penolong. Nah, suami itu istilahnya kalau kita bilang kan tulang punggung keluarga kan. Jadi suami yang berfungsi dengan baik itu pasti akan menciptakan keluarga yang harmonis seperti itu. Jadi laki-laki yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya, terus bisa mengayomi rumah tangganya. Bukan masalah besar uangnya ya, Iya, benar. apa yang dihasilkan. Kalaupun kurang, itu kita sama-sama. Tapi tanggung jawab dan fungsi suami itu, bapak itu harus dijalankan gitu. Dan istri sebagai penolong seperti itu. Dari jawaban ini aku dapat 2 kata kunci. Keterbukaan dan supporting system Oh, yang iya, baik benar. gitu ya. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir, masing-masing untuk Om dan Tante. Harapannya di tahun 2021 ini apa sih? Silakan. Yang pasti pandemi cepat berlalu. Itu harapan semua orang. Itu pasti. Itu pasti. Ya, kita percaya bahwa anugerah Bapak Yahweh yang sudah kita terima semua sebagai anak-anaknya, itu kita pegang teguh bahwa unstoppable love itu kasih Kristus tak berkesudahan bagi kita semua anak-anaknya. Itu saja. Oke. Biar semua orang bisa merasakan kasih Tuhan ya. Iya, Amin. betul. Oke. Grace, pertanyaannya udah habis nih. Padahal sebenarnya pengen lebih lama lagi nih Kak Ji. Iya. Pengen lebih tahu lagi nih Iya, tentang betah banget gitu dengar sharingnya. Kalau gitu Iya. aku minum dulu ya. Oke. Kita silakan minum. Banyak banget kita dapat inspirasi ya. Iya, Ini. bener banget. Jadi buat teman-teman yang punya rencana untuk menikah, untuk berpacaran, wajib nonton video ini, nggak boleh di skip. Iya, Karena kalian akan mendapatkan banyak hal. bener banget. Ya tentunya juga untuk bermanfaat untuk kehidupan kita nantinya. Bener banget. Oke. Kalau teman-teman pengen lebih lama lagi ngelihat kita seperti ini atau dengar dari pembicara-pembicara kita yang sangat memotivasi, bisa datang nih ke ibadah raya di YS Jakarta, Jalan Danau Indah Raya, Blok A nomor 8, Sunter, Jakarta Utara, jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan bagi teman-teman semua yang pengen ceritanya diceritakan di podcast YS Jakarta, bisa juga menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke, sebelumnya kita mau ngucapin banyak terima kasih buat Tante Lili dan Om Gun yang sudah menyempatkan waktu berbagi cerita motivasinya hari ini. Kita juga bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Bisa YS berbagi Jakarta. kesaksian hidup Wah. buat semua. Terima kasih juga. Oke deh, hari ini cerita kita udah selesai. Nanti ketemu kita lagi di tayangan-tayangan selanjutnya ya. Tentunya dengan cerita bintang tamu yang lainnya juga. Akhirnya saya Aci Saya Grace. dan bintang tamu kita hari ini Saya Gunarto. Saya Lili. pamit undur diri. Yesus Hamasiah, bless you.
kita mau kasih tahu ke kalian Untuk selalu nonton video di YouTube channel YHS Jakarta. Jangan lupa untuk like, Komen. subscribe. Dan share ke teman kalian. semoga akan ada lebih banyak lagi orang-orang diberkati. Melalui tayangan YouTube channel YS Jakarta. Yesus ya bless you.